Selamat datang di Edu Podcast Perdana. Edu Podcast adalah salah satu dari program kerjanya Education Project tim ICC nih. Nah, Edu Podcast ini bakal menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Nah, buat kali ini ada satu sosok yang inspiring banget nih, yaitu adalah pendiri dari ICC. Oke, langsung aja yuk kita perkenalan sama pendiri ICC sosok inspiring yang satu ini. Selamat malam Kak Danar. Halo, selamat malam. Halo, boleh kenalan dulu nih Kak, menyapa sobat inspiring yang ada di sana. Oh, boleh banget nih. Berarti ini kita sebutnya sobat inspiring ya? Iya nih, kita nyebutnya sobat Oke. inspiring. Halo sobat inspiring. Oke, perkenalkan aku M. Hardi Danar Adiguna, biasa dipanggil Danar. Kalau mau lebih singkat lagi bisa panggil Dan. Nah, oke, untuk meluruskan sedikit terkait pendiri ICC, sebenarnya saya di sini selaku CEO dan foundernya itu ada Mas Arjun namanya. Nah, jadi itu foundernya dan saya sebagai CEO-nya. Nah, sebenarnya untuk pendirinya pun eh, sebelumnya kita juga sempat berdiskusi terkait bagaimana ICC terbentuk sih. Jadi ada sedikit kontribusi dari saya juga, tapi untuk lebih tepatnya sebagai founder itu adalah Mas Arjun. Saya di sini sebagai CEO ICC. Oke, seperti itu. Wah, gitu. Oke, terima kasih Kak Dan sudah meluruskan Iya, ya. nggak apa-apa. Oke, jadi ini ya selaku CEO dari ICC, tapi juga memberikan kontribusi ketika pendirian dari ICC sendiri. Oke, mungkin teman-teman di sini belum pada tahu nih Kak, ICC itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa kok membentuk ICC kayak gitu. Oke, nah jadi ICC ini singkatan dari Inspire Club Community. Nah, dan apa sih yang melatar belakangi ICC ini terbentuk? Karena seperti yang kita ketahui saat ini kan eh, pemuda-pemuda di Indonesia ini bisa dibilang sangat banyak ya, bahkan mendominasi gitu jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini merupakan pemuda. Nah, kita pengen mewadahi pemuda-pemuda ini untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi seseorang yang inspiratif di lingkungan ataupun di mana mereka berada gitu. Jadi kita pengen mewadahi pemuda-pemuda ini agar bisa memberi hal positif gitu ya, hal positif di lingkungannya, hal positif di sekitarnya. Jadi kita pengen dari pemuda ini jangan hanya apa ya, kerjaannya jangan melulu yang tentang nongkrong, nggak melulu tentang main gitu ya, tapi kita pengen mewadahi teman-teman itu dalam hal positif. Jadi kan dari ICC sendiri itu punya tiga fokus bidang. Yang pertama ada edukasi, terus ada sosial, eh, dan ada Ekonomi. edukasi, sosial, dan ekonomi. Maaf, maaf. Oke, ya. Jadi ada tiga bidang itu. Nah, kenapa tiga bidang itu? Nah, seperti yang kita ketahui, eh, sekarang ya sosial sosial di Indonesia ini khususnya di anak muda nih kayak mulai berkurang gitu. Dalam artian eh, banyak gap di antara anak muda, entah itu sesama anak mudanya ataupun terus eh, masih sedikit juga empati terhadap sekitar, lingkungan sekitar gitu. Masih pada memikirkan diri sendiri gitu, masih memikirkan kesenangan. Kita lihat juga eh, edukasi di Indonesia ini masih terbilang cukup rendah ya, maksudnya entah dari literasinya itu rendah banget. Nah, kenapa kita berfokus di edukasi juga? Karena kita pengen anak-anak muda ini, anak-anak muda yang punya jiwa yang sangat membara ini bisa menginspirasikan anak-anak muda yang lain ataupun adik-adiknya. Jadi untuk generasi ke bawahnya juga bisa
menginspirasi, bisa membantu dalam hal pendidikan. Nah, terus ada juga di ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui juga, ekonomi di Indonesia ini ya alhamdulillah sekarang sudah meningkat ya, walaupun sebenarnya masih jadi negara berkembang gitu. Tapi di sini ya, kita pengen memberdayakan anak-anak muda tuh bisa eh, terlibat juga gitu, bisa berkontribusi dalam hal meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, entah itu melalui kolaborasi dengan UMKM ataupun bisnis-bisnis yang mereka jalankan. Apalagi kan sekarang anak-anak muda nih udah banyak nih yang mulai berbisnis itu, entah Yap, coffee benar. shop, F&B ataupun yang lain-lainnya gitu. Udah kelihatan banyak anak-anak muda berkecimpung di dunia bisnis. Nah, jadi kita pengen di bidang ekonomi ini anak-anak mudanya juga bisa menginspirasi uh, orang-orang sekitar di bidang ekonomi. Seperti itu. Wah, mantap. Niat yang mulia banget ya, Kak. Semoga bisa memberikan banyak kebermanfaatan nih untuk sesama. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan bisa berkembang besar untuk berarti bagi Indonesia. Mantap, Kak. Oke, jadi nih Sobat Inspiring, kali ini kita bakal bahas mengenai mentalitas seorang pemimpin. Pas banget nih, ada pemimpin dari ICC juga, CEO ICC. Oke, menurut Kak Danar, mentalitas pemimpin tuh harusnya yang kayak gimana sih? Atau di zaman sekarang itu menurut Kak Danar, mentalitas pemimpin anak-anak muda itu gimana? Oke, kalau menanyakan terkait pendapat saya sih, kalau untuk mentalitas seorang pemimpin sekarang itu perlu keberanian sih, karena kan seperti yang kita ketahui banyak nih anak-anak muda yang ibaratnya kayak jago di tongkrongan aja gitu, kayak nggak banyak ngomong di tongkrongan, tapi pas ketemu di organisasi ataupun di tempat-tempat umum untuk berbicara banyak itu kadang ciut ininya nyalinya gitu. Ya, Nah, yang jago perlu itu kandung sih ya, Kak. keberanian. Iya, jadi yang terpenting itu sebenarnya keberanian. Nah, kalau menurut saya pun di keberanian ini ada dua. Nah, jadi di keberanian uh, yang harus dimiliki itu keberanian yang didukung oleh fisiknya, terus ada juga keberanian yang didukung sama keyakinannya. Nah, kan banyak nih teman-teman ataupun anak-anak muda sekarang kayak apa namanya, kalau masalah hal-hal yang berbau keseruan-keseruan yang asik-asik gitu emang paling jagonya deh gitu kan, ngobrol ataupun paling paling bisa membangun suasana gitu. Tapi ketika diminta untuk entah itu presentasi atau entah itu diminta untuk menyanggah perkataan-perkataan di organisasi itu kayak masih apa ya, masih ciut gitu. Kadang juga jadi nggak percaya diri gitu kan, di depan umum bingung untuk menyampaikan. Itu kan uh, karena kurangnya keberanian dari dirinya dan kurangnya keyakinan yang dia punya gitu. Padahal dia sih sebenarnya punya argumen sendiri, tapi karena keberanian yang merupakan keyakinan yang dia punya ini, dia nggak yakin dengan dirinya sendiri, jadi ya udah dia pendem sendiri, jadi nggak tersampaikan. Nah, jadi yang dua tadi itu eh, pertama didukung oleh fisik dan didukung oleh iman atau keyakinan. Jadi yang di fisik ini merupakan bagaimana kita menyikapi suatu masalah, terus bagaimana gestur kita menyikapi suatu masalah. Nah, itu pun kan kita bisa menyikapi itu karena sebelum-sebelumnya sering apa ya, sering terasah gitu, sering karena adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ibaratnya kita di pengalaman-pengalaman sebelumnya itu diuji gitu, diuji terus kita latihan-latihan
dengan pengalaman-pengalaman yang kita udah dapatkan. Jadi ketika dihadapin dengan suatu masalah, nggak panik gitu, nggak grogi. Jadi di keberanian fisik ini diperlukan adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kan nggak mungkin seorang pemimpin yang tiba-tiba dihadapkan sama masalah langsung menghindar gitu, langsung kayak menjauhi suatu masalah itu. Nah itu kan suatu salah satu mentalitas yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Jadi harus adanya pengalaman-pengalaman di sebelumnya agar ketika mendapatkan suatu masalah dia bisa menghadapinya. Nah terus yang kedua itu keberanian iman atau keyakinan. Nah jadi seperti yang tadi contoh yang tadi itu, ketika kita punya argumen tapi kayak nggak yakin ini bakalan bisa menyelesaikan suatu masalah atau enggak, karena dia nggak yakin jadinya dia nggak menyampaikan gitu kan. Nah jadi ketika dia nggak menyampaikan argumentasinya sampai situ doang tuh sudah disanggah nggak bisa menyelesaikan, jadi ya udah masalahnya bukannya selesai malah bertambah. Jadi perlu adanya keyakinan terhadap apa yang dia punya, terutama misalkan pemimpin nih udah punya cita-cita, udah punya visi misi, tapi nggak yakin nih dengan cara untuk dia mendapatkan cita-citanya, kan percuma gitu kan. Udah punya cita-cita, punya visi misi, tapi nggak yakin dengan apa yang dia udah targetkan. Nah terus sebagai pemimpin juga kita harus yakin nih sama tim-tim kita, yakin dalam hal misalkan contoh dari ICC ini udah punya tim kan, udah punya divisi-divisi yang menjalankan tugasnya masing-masing. Nah sebagai seorang pemimpin tuh harus yakin terhadap anggota-anggotanya, yakin bahwa tim atau anggotanya ini bisa menjalankan suatu program, yakin bahwa target yang sudah dibuat sebelumnya itu bisa terlaksana dengan adanya kerjasama dari anggota ataupun tim-tim yang sudah dibentuk tadi. Nah, jadi kalau menurut saya sih ada dua hal itu ya, mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, keberanian dalam hal fisik, dan keberanian juga dalam keimanan ataupun keyakinan. Jadi dia harus punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Wah, mantap. Ya benar banget ya Kak tentang keberanian. Keberanian bermimpi dan juga keberanian untuk mencoba berarti ya Kak. Untuk mencoba Benar. gagal dan gagal lagi terus coba pokoknya gitu ya Kak. Iya. Mantap. Jadi kan seorang Oke, pemimpin. Jadi kan seorang ya Kak gimana? pemimpin itu bisa terbentuk karena sering terbentur gitu. Terbentur, baru terbentuk. Wah, iya. Terus sekali Kak. Mantap. Terbentur lalu terbentuk. Oke. Kita juga udah mengadakan mini riset nih Kak. Jadi tentang beberapa hal tentang kasus mentalitas yang biasanya terjadi di kalangan anak muda nih. Ya. Buat yang pertama nih, ketika pertama kali mimpin, seberapa nervouskah kamu? Di sini kita ada polling 55% nervous aja, 22% nervous banget, dan kemudian 22% biasa aja. Kalau pengalaman Kak Danar nih, pertama kali mimpin dulu waktu kapan nih Kak? Pertama kali mimpin, kalau jadi ketua gerak jalan itu termasuk mimpin gak sih? Termasuk dong Kak. Dari hal kecil mungkin Termasuk ya. ketua kelas sudah termasuk mimpin Berarti Kak. dari TK dong pengalaman pertama. Wih, Masya Allah. Itu waktu TK ketua gerak jalan Kak. Iya, waktu itu kan ada lomba gerak jalan, terus diminta saya jadi pemimpin gerak jalannya. Berarti dari TK ya? Oh iya iya iya. Nggak ada Waduh, yang keren ada. keren keren. Masya Kalau Allah. kalau Terbentur dari TK. enggak sih. Jadi kalau pertama kali memimpin itu di bukan organisasi, kepanitiaan sih lebih tepatnya. Jadi pertama kali itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana event
di kampus, event jurusan. Jadi salah satu program kerja dari tim yang saya masukin. Nah di situ eh, eventnya itu bertaraf nasional. Nah, itu benar-benar Wah, kaget, kaget sih awalnya benar-benar kaget dan eh, nervous juga. Awal-awal tuh pasti nervous saat memimpin apa namanya, mimpin rapat pertama kali first meet itu kan kita harus perkenalan, kita harus ngomong ini itu gitu. Pasti sih nervous untuk awal-awal. oh iya bener ya Kak. Jadi sebenarnya nervous itu tuh biasa gitu. Justru tanda kalau misalkan kita tuh masih punya jantung yang sehat mungkin ya. Iya benar. Nah tapi kan di nervous ini sih jangan dijadikan apa ya, justru jangan dijadikan ini salahnya ketika kita merasa nervous tuh kita nggak bisa kontrol. Itu sih yang gagap terus kayak jadi lupa apa yang dibicarain gitu kan. Nah sebenarnya nervous memang wajar, cuman jangan sampai nervous ini dijadikan jadi bumerang ke kita gitu. Ketika kita nervous malah sampai nggak bisa ngomong apa-apa, itu kan justru ibaratnya kayak sebagai seorang pemimpin tuh menjatuhkan wibawanya gitu kan ya. Coba di apa, itu masih bisa dikontrol lah sebenarnya, tapi wajar lah kalau bisa kalau teman-teman tuh merasa nervous. Saya pun nervous pas awal-awal jadi ditunjuk sebagai ketua pelaksana tuh. Oke, mantap. Siap, Kak. Jadi nervous itu nggak apa-apa, asalkan kita bisa manage diri kita kayak gitu. Pokoknya nyoba Bener aja, banget. karena selalu ada kali pertama. Kali pertama mimpin rapat, kali pertama jadi ketua gerak jalan mungkin. Bener. Oke, yep. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih. Ketika ditunjuk nih, pernah nggak sih Sobat Inspiring tuh tiba-tiba ditunjuk jadi ketua ketua kelas atau ketua apapun gitu. Responnya kayak gimana sih? Nah, di sini ada yang menerima dengan senang hati, kemudian ada ya udah deh pasrah aja mau gimana lagi orang udah ditunjuk kayak gitu. Terus Hmm. yang berikutnya yaitu emang udah pengen mimpin nih dari tadi tapi malu, aku malu buat mengajukan diri atau juga mungkin ada yang Hmm. berani ya Kak, mungkin langsung ngajukan diri aku Bu atau aku aja deh yang jadi ketua panitia kayak gitu. Atau mungkin Sobat Inspiring ada yang punya pengalaman menghindar ketika dikasih amanah atau dikasih tanggung jawab ketua pelaksana. Nah, kalau dari pengalaman Kak Danar sendiri nih, Kak Danar tipe yang mana nih? Kalau kalau aku ya, kalau aku eh, dibilang kalau awal-awal pas ditunjuk itu kayak, aduh gimana nih udah ditunjuk gitu kan, karena kan belum ada persiapan, belum ada apa ya, maksudnya nggak tahu kalau bakalan ditunjuk sebagai ketua gitu, tapi karena udah ditunjuk jadi ya udah deh gitu. Bisa dibilang pasrah, tapi lama kelamaan tuh karena dipercaya, pasti kan kita ditunjuk itu ada alasannya, ada alasan tertentu gitu kenapa kita ditunjuk sebagai pemimpin. Nah mungkin ada nilai plus yang kita punya. Nah jadi dengan ditunjuknya itu saya malah jadi apa ya, menerima dengan senang hati lama kelamaan. Tapi kalau pas di awal-awal tuh kayak, aduh karena udah ditunjuk nih, kayak nggak mungkin nih menghindar. Aduh nggak mungkin banget kan, pagi cowok ya kali gitu kan menghindar, nggak gentle dong. Aduh, nah, jadi yaudah pasrah waktu itu awal-awal. Tapi lama kelamaan setelah mencari tahu kenapa sih aku ini ditunjuk, kenapa sih aku orangnya gitu kan. Nah setelah tahu ada alasan-alasan tertentu, ada apa ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa kita itu dipilih sebagai pemimpin. Setelah mendengar itu tuh kayak seneng banget gitu. Aku dipercaya nih, dikasih amanah sebesar ini nih, wah pasti bisa lah. Makanya kita ditunjuk seperti itu. Wah, iya bener ya Kak. Dari terpaksa jadi suka ya Kak. Iya.
Oke, sih ini ya orang lain tuh melihat wah ada berlian-berlian emas Bener, atau dirinya Kak Danar nih. Nah, pasti juga rencananya dari yang kuasa itu pasti yang terbaik juga. Jadi mungkin bener pas di Mbak. awal kita belum ngerti nih kenapa kita dikasih ujian ibaratnya ya, ujian memimpin kayak gitu. Tapi di akhirnya kita bakal tahu kalau ternyata oh ini yang membentuk kita nih, ini yang membenturkan kita supaya membentuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bener banget. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini beberapa alasan nih Kak dari responden kita nih yang mereka kenapa sih kok nggak mau jadi pemimpin kayak gitu? Ada yang alasannya udah sibuk, udah banyak tugas dari sekolah, terus ngapain sih harus banyakin organisasi kayak gitu. Terus juga ada yang, aduh aku takut nih, takut salah. Terus ada yang mikir juga, aduh jadi pemimpin kan tanggung jawabnya gede banget, aduh males kayak gitu. Atau ada juga yang mungkin ngerasa trauma pernah jadi pemimpin dan gagal. Atau ada juga nih Kak yang curhat kalau misalkan dia ini ngerasa nggak pengen jadi pusat perhatian, nggak pede gitu Kak. Nah menurut Kak Denar nih mungkin berbagi tips dan trik nih kayak gimana? Oke, untuk bagi tips dan trik. Nah, sebenarnya kan eh, kita ditunjuk ataupun kayak kita dipercaya sebagai pemimpin tuh coba lihat sisi ininya dulu deh. Coba lihat sisi positifnya. Jangan yang langsung itu bakalan apa namanya? Bakalan ngeribetin lah pokoknya. Jadi kayak udah tugas numpuk, udah ada hal lain gitu kan yang nah coba dilihat dari sisi positifnya dulu gitu. Jadi ketua nih kan suatu hal yang jarang gitu ya, jarang terjadi di orang-orang, nggak semua orang yang bisa ditunjuk langsung sebagai pemimpin pasti kayak harus melalui seleksi-seleksi kayak gitu-gitu karena tapi kan ada juga yang ditunjuk. Jadi kita lihat sisi positifnya dulu. Wah, ini kalau aku jadi pemimpin bakalan nambah pengalaman nih pertama yang satu ada apa dapat pengalaman yang luar biasa lah yang sebagai pemimpin tuh dibilang pengalaman yang luar biasa karena kan kita bakalan terlibat ataupun bakalan ketemu sama orang-orang penting juga ambil contoh di kepanitiaan misalkan kan bakalan ngasih kata sambutan gitu kalau dari aku nih kayak beranggapan tuh kayak keren gitu jadi kayak wah kesempatan banget nih bukan apa ya bukan maksud untuk cari muka tapi kayak karena dapat kesempatan kayak gini wah jangan disia-siain gitu kan ambil positifnya lihat wah bakal dapat feedback seperti ini relasi jadi nambah terus eh, apa namanya selain relasi kita bakalan dikenal banyak orang gitu pasti orang-orang bakalan wah siapa nih ketuanya gitu pasti yang saya pertama kali ketuanya gitu nah di situ kita bisa manfaatin tuh ininya nah kesempatan seperti itu untuk kita ngambil peluang entah kita bisa dapet lingkungan yang baru mungkin terus hal-hal baru dari orang baru terus eh, selain pengalaman tadi selain relasi nah penting juga itu kita jadikan latihan gitu ya jadikan latihan karena kan kita apalagi anak-anak muda nih ya pasti bakalan terjun ke masyarakat nantinya gitu nah ketika kita terjun di masyarakat otomatis kan kita bakalan berbaur sama orang-orang dewasa orang-orang tua seperti itu untuk bisa uh, untuk bisa biasa berbaur itu nah dari pengalaman-pengalaman seperti ini tuh dapat banget gitu. Nah, jadi tips dari aku yang pertama eh, berani berani dulu dalam artian jangan shoot jangan pesimis dulu gitu harus optimis dan berani kalau misalkan ada kesempatan ambil kalau misalkan ditunjuk apalagi nih kalau ditunjuk kan berarti kayak
cuman kita nih satu-satunya orang yang bisa memimpin gitu. Nah, itu berarti peluang peluang emas banget. Jadi pede dulu, berani dulu. Nah, habis itu pede, jangan sampai udah berani tapi tapi nggak pede gitu kan. Udah berani nih, udah siap menerima sebagai pemimpin. Tapi kalau nggak pede, percuma gitu kan. Cuman jadi ibaratnya kayak cuman jadi lambang doang gitu, pemimpinnya jadi lambangnya aja. Ya udah, yang penting ada pemimpin, tapi kalau misalkan nggak berbicara di depan umum atau nggak menyampaikan eh, menyelesaikan solusi, itu kan sama aja bohong. Jadi harus pede. Terus yang ketiga, eh, harus bisa karena kita memimpin ini kan berarti terlibat dengan banyak orang, kita memimpin orang-orang gitu. Jadi kita juga harus bisa humble, dalam artian nggak harus nggak harus so akrab, tapi cukup kayak menyapa, terus kayak mendengarkan keluh kesah mereka, terus sebisa mungkin maksimalkan bisa pro- prioritaskan orang-orang yang ada di organisasi ataupun di kepanitiaan itu. Nah, jadi jangan sampai ketika kita jadi pemimpin, ya udah kita kayak nyerahin semua tugas, semua program itu ke bawahan kita gitu. Tapi kita juga harus bisa ngerangkul. Nah, dengan kita bisa ngerangkul itu kan kita harus bisa humble gitu sama mereka. Nah, untuk tips selanjutnya, eh, jangan jangan takut salah sih, karena kebanyakan orang tuh ketika ingin menyampaikan sesuatu ataupun ketika melakukan sesuatu itu kelamaan mikirnya, jadi udah takut duluan. Kebanyakan eh, mempertimbangkan, tapi nggak mau mencoba, jadinya malah nggak tahu gitu kan bisa atau enggaknya. Nah, jadi jangan takut mencoba, harus ambil kesempatan lah, seperti itu. Oke, mantap. Oke, wow, keren ya Kak. Jadi udah nangkep nih tips dan triknya ketika di lapangan nih menghadapi beberapa ketakutan-ketakutan menjadi pemimpin kayak gitu. Ada berani, percaya diri, jalin komunikasi, dan jangan takut salah. Pokoknya langsung coba aja nih. Misalkan kalau misalkan ada nemu masalah di masyarakat kayak gitu, terus kita udah punya solusi nih, tapi bingung banget nih geraknya kayak gimana. Pokoknya jangan takut salah, coba aja dulu. Kayak gitu ya Kak ya? Benar banget, kan kita nggak tahu ini benar atau salah kan di mata mereka. Kalaupun salah, berarti itu jadi pelajaran kita untuk selanjutnya. Oh, mungkin kita pertimbangkan dulu. Jadi untuk kedepannya kita bisa ngasih solusi yang lebih tepat lagi gitu. Oke, mantap Kak. Berbatnya selagi muda banyak melakukan kesalahan karena kita belajar juga dari kesalahan. Benar. Tapi jangan menjadikan belajar dari kesalahan kayak nyoba semuanya gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa, kan nanti bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau udah tahu salah ya jangan dicoba gitu. Siap mencoba tapi juga penuh pertimbangan ya. Benar. Oke, ini ada yang curhat nih Kak. Gimana sih supaya organisasi itu bisa berjalan baik kayak gitu? Ini curhatan salah satu yang udah pernah jadi pemimpin nih. Kayaknya kalau misalkan ngejalani organisasi itu, aduh, yang ini susah diatur nih, atau mungkin ada yang lost kontak, atau ada yang kurang bertanggung jawab. Gimana sih supaya ngatur organisasi itu bisa berjalan baik sebagai seorang ketua? Oke. Nah, benar banget, kasus-kasus seperti ini pasti banyak dialami lah, apalagi kan di suatu organisasi pasti ada aja gitu salah satu atau salah dua orang karena merasa nggak nyaman di organisasi tersebut langsung keluar, ataupun kayak dengan gampangnya menilai kalau
wah suatu organisasi ini nggak seru gitu. Nah, sebenarnya perlu apa ya? Perlu peran dari semua sih sebenarnya, bukan hanya pemimpin. Nah, jadi untuk bagaimana kita menghadapi suatu masalah seperti itu, tetap awalnya pasti berawal dari kepalanya dulu gitu, memberi contoh, terus bagaimana kita eh, menyikapi hal-hal seperti itu. Nah, ibaratnya kalau misalkan ada nih anggota kita yang jenuh, nah cari tahu dulu masalah jenuhnya apa sih gitu. Eh, apa sih yang bikin mereka nggak nyaman, apa sih yang bikin mereka tuh kayak pengen keluar gitu kan. Nah, jadi perlu ada kedekatan juga sebenarnya. Nah, pemimpin pun kan sebenarnya nggak bisa yang langsung secara keseluruhan kan. Nah, jadi itulah ada gunanya tim-tim ataupun uh, orang-orang yang membantu seorang pemimpin. Karena kan seorang pemimpin juga nggak bisa yang jalan dengan sendirinya kan. Pasti butuh orang-orang yang support juga, orang-orang yang membantu dalam hal memanage anggota-anggotanya. Misalkan di ICC kan ada pengurus intinya, ada vice human resource, ada vice marketing, ada vice project, ada vice finance juga. Nah, itulah yang akan membantu CEO gitu kan kalau di ICC. Nah, jadi sebagai CEO pun nggak aku pribadi nggak bisa yang secara keseluruhan untuk mencari tahu satu persatu gitu. Nah, itulah gunanya vice-vice yang tadi itu, jadi yang menyentuh langsung manajer-manajernya, cari tahu permasalahan apa sih yang dihadapi mereka. Nah, itu nantinya ketika seperti itu kita obrolin gitu, kita cari cari solusi bareng-bareng, kita obrolin bareng-bareng, terus kita evaluasi lagi, oh mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah semangat dari teman-teman gitu. Sama uh, di awal tuh kalau bisa benar-benar membuat suatu komitmen, jadi ada keterikatan gitu antara anggota sama organisasi. Jadi kan anggota pun pengen masuk organisasi, pastinya pengen dapat feedback yang menguntungkan juga kan, pasti pengen suatu feedback yang uh, buat dia tuh buat dia tuh wah gue ikut ICC gue harus dapat sesuatu nih dari sini. Nah, suatu organisasi pun harus bisa tuh menyediakan misalkan di ICC, nah, kita dapat feedback apa sih kalau kita ikut ICC. Nah, selain relasi kan terus pengalaman-pengalaman juga, kayak kita di ICC juga dilatih nih public speakingnya, kita juga dibentuk untuk bisa menjadi inspiratif, kita juga di apa ya di ICC programnya juga keren-keren, apa namanya, kita terlibat langsung di masyarakat seperti itu. Nah, ketika masih ada aja anggota yang apa yang sulit untuk diatur, nah itulah dimana ketegasan suatu pemimpin dilihat itu. Jadi sebagai pemimpin kalau misalkan kita udah tahu nih ada satu atau dua anggota yang sulit banget diatur, padahal kita udah mencoba atau udah mengevaluasi harus melakukan apa, kita udah coba beberapa treatment tapi nggak bisa, oh berarti emang dari anggotanya nih yang emang udah nggak klop sama satu organisasi. Nah, daripada menjadi benalu ataupun menjadi jamur di satu organisasi, nah itu kan kalau di ICC pasti ada teguran-tegurannya juga, ada SP1 sampai SP3. Nah, ketika udah kena SP3, udah berarti kita bisa tindak lanjuti dengan cara di-kick seperti itu. Nah, jadi kenapa di-kick? Ya, kita lihat aja nih kinerja dari dia udah menurun. Terus dia malas-malesan.
dan dia kayak nggak ada kontribusi sama sekali nih di organisasi. Daripada dia menularkan vibe yang seperti itu ke teman-temannya, yang penting kan kita pangkas aja orang seperti itu. Nah, jadi eh, ketegasan seorang pemimpin di situ juga. Jadi kita bisa mengetahui, nah, di situ juga pemimpin itu kayak diuji gitu. Wah, gimana nih solusi terbaik buat ke depannya. Karena jadi seorang pemimpin pun gak bisa menyenangkan semua hati anggotanya. Pasti aja ada salah satu atau salah dua yang merasa kayak, wah ini pemimpin kurang, terus ini nggak cocok nih jadi pemimpin. Nah, kadang ada juga gitu ya, satu ataupun dua orang. Nah, tapi sebagai pemimpin kita bisa mencari jalan keluar yang bisa mendominasi eh, persetujuan ataupun yang bisa memenuhi kebutuhan dari anggota-anggotanya gitu. Seperti itu. Wah, iya bener-bener Kak. Jadi dalam organisasi itu perlu untuk bergandengan tangan ya. Benar banget. Jadi nggak bisa Jadi sendiri pemimpinnya. benar sekali. Tapi jadi pemimpin juga perhatian tapi sekaligus tegas ya. Iya. Ntar kalau tegas Oke, aja kan pada takut. Nah kalau perhatian terus-terus, pasti ada yang baper. jadi manja Kak. Iya jadi manja. Iya benar-benar benar-benar. Perhatian sekaligus tegas. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana sih biar pede gitu? Aku tuh ngerasanya masih kayak belum pantas, terus kayak yang masih udah ada yang lebih baik lah daripada aku kayak gitu. Gimana sih Tuh. supaya bisa pede? Aduh, ini berarti mindsetnya nih. Mindsetnya udah mindset pesimis. Nah, jadi untuk sebenarnya PD itu eh, apa ya? Kita sendiri yang atur gitu. Kita sendiri yang atur dalam artian ini orang-orang yang seperti ini nih eh, mental-mental yang apa ya? Takut salah. Jadi kenapa bisa nggak pede? Ya pasti takut yang dia sampaikan itu salah. Terus kayak takut diketawain. Terus takut juga dibantah argumennya misalkan. Nah jadi untuk PD tuh sebenarnya kita atur di mindset kita sendiri dulu nih. Nah apa sih kita cari tahu juga nih kenapa sih kita nggak pede gitu kan? Apakah karena penampilan kah? Apakah karena eh, logat kita kah? Ada tuh kan beberapa orang kayak malu ngomong karena logatnya. Terus ada juga yang nggak pede karena kalau kalau dia ngomong tuh kalau diperhatiin kan jadi malu gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih kenapa apa sih yang buat kita nggak pede. Nah ketika kita udah tahu misalkan oh nggak pede karena penampilannya, ya udah berarti kita memperbaiki penampilan kita seperti apa biar kita ngerasa pede. Nah terus kalau kita nggak pede karena perkataan kita salah, nah ya berarti harus ngomong dulu kan biar kita tahu itu salah atau enggak. Jadi kembali lagi kita harus berani mencoba gitu. Kalau misalkan nggak nyoba-nyoba ya kan kita nggak tahu apa itu bakalan salah atau enggak. Jadi pede aja dulu gitu kan. Kalau salah ataupun diketawain mah biasa, sama-sama manusia gitu kan. Apa sih yang harus kita takutin itu? Kalaupun salah ya berarti di hari itu aja, besok-besoknya jadiin pelajaran gitu. Jadi ya mulai aja dulu, coba aja dulu gitu kan. Jadi biar biar tahu tuh eh, yang kita takutkan itu apakah benar gitu kan. Jadi jangan keduluan, wah Kak PD nih ya gimana, kan kita sebenarnya terlahir sebagai pemimpin, semua kita ini semua ini pemimpin gitu, bukan hanya yang apa yang memimpin organisasi atau panitiaan itu seorang pemimpin, tapi kita juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mau
mimpin diri kita sendiri kalau kita aja nggak pede gitu kan. Mulai dari hal terkecil aja dulu gitu kan ya. Nah, ketika kita emang pengen pengen dilihat orang ataupun kita pengen berpengaruh positif, ya udah kita berarti harus memberi hal positif juga pada diri kita sendiri dengan cara apa? Ya jangan kebanyakan nggak pede, jangan kebanyakan takut, tapi coba terapkan positif vibe. Misalkan ketika emang diminta berbicara, ya udah coba berbicara gitu kan. Kalau kita nggak coba-coba ya kita nggak bakalan tahu itu salah atau enggak. Jadi tipsnya biar pede, coba aja dulu gitu. Mantap, siap Kak. Coba aja dulu gitu. Cari tahu kenapa, coba aja dulu bismillah gitu lah, melangkah Oke, pokoknya. bener banget. Harus yakin juga nih eh, apa yang kita lakukan. Selama itu benar ya kenapa harus nggak pede kan? Kenapa harus takut salah? Ya, benar sekali Kak. Selama itu benar, coba aja lakukan. Waduh, mantap banget nih Kak. Kita dapat ilmu-ilmu baru nih pada malam hari ini nih. Semoga Sobat Inspiring bisa mengambil hal-hal baiknya ya. Yang terpenting setelah mendapatkan ilmu dipraktekkan. Jadi kalau kata Kak Danar, coba aja dulu gitu ya Kak. Oke, mungkin sebagai closing nih Kak, Bener mungkin ada banget. quote of the day nih dari Kak Danar. Quote of the day ya. Ini oke, sebelum ke quotes-nya, aku pengen menyampaikan sedikit nih. Ada kutipan hadis juga dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di situ hadis itu berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, jadi kita nggak bisa menghindari nih apa namanya, ketika kita ditunjuk sebagai pemimpin kita menghindar terus kayak nggak pede, takut, apa nggak siap untuk memimpin orang. Nah, jadi seperti yang dikatakan hadis ini, setiap kalian ada pemimpin. Nah, jadi berarti ketika kita nggak siap untuk memimpin, berarti kita belum bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu gitu. Jadi ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, otomatis kita udah tahu nih cara-caranya gitu kan. Kita udah tahu nih kekurangannya seperti apa, kita tahu cara mengatasinya seperti apa. Nah, terus dan masuk ke intinya, quotes-nya, pemimpin itu nggak memaksa untuk mengikuti, tapi mereka itu mengundang dalam sebuah, ibaratnya pemimpin ini nggak memaksa kita untuk ikut dia, tapi pemimpin ini mengundang mereka uh, untuk berjalan bersama dia seperti itu. Wah, oke, siap Kak. Jadi istilahnya berjalan di sampingku ya. Kalau Bener misalkan di banget, belakangku, bareng-bareng. nanti ketinggalan. Kalau di depanku, nanti kamu salah arah. Kayak gitu mungkin ya Kak. Bener banget. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Kak Danar telah menemani dan juga berbagi ilmunya mengenai atau ada tambahan lain? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih banyak Kak Danar. Oke, kembali kasih. Ya. Oke, mungkin ini adalah akhir segmen dari Edu Podcast, seperti itu. Nantikan segmen-segmen selanjutnya dengan sosok-sosok inspiratif selanjutnya dengan tema-tema menarik yang lain tentunya. Dari saya, Kak Mun, dan juga rekan kerja yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga iman, tetap jaga imun, tetap sehat-sehat, dan coba aja dulu. Dari saya sekian. Semangat untuk semuanya. Inspiring Club Community, inspirasi membangun negeri. Selamat malam semua Sobat Inspiring.